Ya, pemirsa, hari ini genap 77 tahun Indonesia Merdeka, dan untuk membahas sejarah kemerdekaan Indonesia, kita sudah bersama dengan Yudi Bahri, sejarawan dan pengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Selamat pagi, Mas Yudi. Selamat pagi, Mas. Merdeka? Merdeka. Merdeka. Wah, luar biasa. Ini kan kalau kita lihat ya, ini sebelumnya setelah 2 tahun sebelumnya ini agak jauh dari kemeriahan begitu ya. Meriah tapi merayakan di rumah masing-masing begitu ya. Nah, kali ini justru kembali diadakan gitu ya tradisi perayaan yang megah dan juga meriah gitu di istana. Kita lihat seperti tadi kita sudah lihat bersama seperti apa kemeriahannya. Anda melihatnya seperti apa, Pak? Saya kira untuk situasi sekarang memang dibutuhkan satu image yang positif ya. Jadi upacara perayaan 17 Agustus pada tahun ini saya kira bisa dikatakan bisa menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang bisa bertahan setelah masa pandemi. Meskipun di beberapa faktor kita juga masih melihat kayaknya terlalu megah itu juga terlalu tidak kurang cukup baik. Tapi untuk bisa menunjukkan kepada dunia, kepada seluruh rakyat Indonesia, ini salah satu, saya kira salah satu upaya dari pemerintah sekarang berupaya untuk tampil dengan citra yang sangat positif, saya kira. Ini menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang tangguh gitu ya, kurang bangsa lebih yang kuat seperti itu, kurang Mas. lebih. Nah, Mas Yudi, kalau kita tarik lagi ke belakang begitu ya, ini pernah nggak sih sebelum-sebelumnya ini merayakan dalam situasi yang mungkin kurang baik begitu, atau mungkin dalam keprihatinan seperti apa, Mas? Kalau jadi upacara ini kan baru mulai tahun 50 ya, kalau tahun 50-an. Oke, tahun 50 tepatnya. Tahun 50 setelah Indonesia diakui kemerdekaannya. Jadi kita bisa merayakan kemerdekaan di Istana Merdeka seperti saat ini itu pada tahun 50, semenjak tahun 50. Sebelum-sebelumnya kira semenjak 45, 49 itu kita masih dalam masa perang kemerdekaan. Dan mungkin hanya di beberapa tempat yang sudah dikuasai oleh Republik kita masih bisa merayakan, tapi di beberapa tempat yang lain tidak. Jadi itu keprihatinan yang pertama. Mungkin juga sekitar tahun 50-an menjelang tahun 65 itu di masa-masa krisis ya. Indonesia juga mulai meskipun begitu kita masih tetap bisa melaksanakan upacara bendera 17 Agustus. Jadi saya kira kayaknya pada 2 tahun belakangan inilah kira-kira kita tidak bisa merayakan 17 Agustus secara besar-besaran seperti ini. Jadi setelah tahun 50, dimulai dari 50-an, ya. Baru kemarin ya, 2 tahun terakhir ini yang memang perayaannya agak-agak memprihatinkan juga gitu. Betul. Sekalipun memang semangatnya tetap membara. Betul. Ya, ini karena kita juga kalau kemarin kita memang perang melawan COVID-19. Kalau yang sebelum 50 itu memang perang merebut kemerdekaan gitu ya. Tapi kalau saya lihat berarti memang di tahun 45 sampai 49 itu perayaan kemerdekaan itu memang dengan semangat patriotik begitu ya. Mungkin lagi sambil hormat bendera sambil lihat-lihat nih. Jaga-jaga situasi. Jaga-jaga situasi, jangan ada bom, ada serangan begitu seperti itu ya, Pak ya? Bisa jadi. Saya kira tapi kan memang hanya beberapa tempat emang sudah dikuasai oleh Republik itu bisa memungkinkan. Tapi beberapa tempat yang lain yang masih dalam perang itu agak tidak terlalu bisa. Jadi saya kira memang 45-49 itu periode yang nggak semua orang, tapi mungkin dengan cara yang lain. Kalau negara tidak bisa melakukan, tapi masyarakat saya kira masih bisa melakukan, merayakannya. Itu kan juga tercermin dari banyaknya perayaan-perayaan dilakukan oleh masyarakat sejak 17-an kita merdeka. Pantesan kita tuh kalau misalnya dengar opa-opa atau oma-oma kakek nenek zaman dulu ya, kalau misalnya 17-an terus kita nggak datang upacara, kita selalu diomelin karena kita nggak ngerasain bagaimana perjuangan mereka zaman dulu. Kamu kenapa nggak ikut upacara? Harus ikut. Wah, itu karena memang situasinya seperti itu. Betul, ya, Pak ya. Betul. Baik. Nah, selanjutnya ada nggak sih sebetulnya kisah atau catatan menarik mengenai tradisi dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan sejauh ini, Mas? Tradisi dalam artian upacara kenegaraan atau tradisi dalam artian seperti yang dilakukan oleh masyarakat? Kalau tradisi dalam, boleh saya lanjut? Iya, boleh. Dari kalau masyarakat tradisi, atau mungkin upacara kenegaraan? Upacara kenegaraan saya kira tradisi yang paling khusus kayaknya cuma berbeda, kemudian mulai adanya seperti yang kita kenal sekarang. Ada tim Paskibraka. Sebelumnya itu nggak ada. Mungkin pada tahun setelah 50 sekian itu baru mulai ketika dibentuk sejumlah anak-anak muda yang dididik, yang dilatih untuk menjadi paskibraka. Tapi dan tradisi lain juga penggunaan bendera pusaka. Karena sebelumnya ketika bendera sudah tidak dinyatakan layak untuk
digunakan, maka digunakan bendera replikanya. Tapi yang menarik justru tradisi di masyarakat, saya kira. Nah, tradisi perayaan. Seperti apa kalau yang dari masyarakat? Nah, ini kan banyak permainan-permainan ya. Permainan-permainan yang kita kenal, ada panjat pinang, ada balap karung, ada macam-macam. Itu kan juga sebenarnya lomba makan kerupuk. Lomba makan kerupuk. Kemarin kantor kita juga melaksanakan. Nah, ini yang saya kira justru menarik, banyak sekali tradisi-tradisi ini yang kita pinjam di masa kolonial. Yang justru ketika pada perayaan ulang tahun Ratu pada masa itu, Ratu Belanda pada masa itu, masyarakat di wilayah Hindia Belanda itu terbiasa untuk melakukan perayaan-perayaan seperti itu. Nah, jadi tradisi ini yang kita pinjam kemudian, yang kita juga seringkali kita lakukan setelah Indonesia merdeka. Jadi perayaan itu yang saya kira tradisinya unik, kita masih tetap merayakan, hanya dengan bentuk yang berbeda. Itu saya kira ya. Jadi sebetulnya itu yang kita lakukan, kayak misalnya lomba lari karung, balap karung gitu ya. Kelereng permainan kelereng, lalu makan kerupuk dan juga pensil masukin di dalam botol gitu ya. Itu adalah sebetulnya tradisi-tradisi zaman dulu banget gitu ya, zaman kolonial gitu ya. Akhirnya terbawa sampai sekarang, ulang tahun Ratu terbawa sampai sekarang. Tapi tentunya ini semangatnya justru semangat yang berbeda. Yang dicari-cari juga adalah semangat kebersamaannya seperti itu ya. Betul. Oke, wah ini luar biasa ini. Eka, masih bersama saya Rolando Sambuaga dan di sini masih bersama dengan Pak Yudi Bahri, sejarawan Universitas Indonesia. Nah tadi kan kita sudah lihat Pak Yudi itu di istana dari Monas gitu ya, dari Monas ketika membawa duplikat bendera pusaka dan akhirnya sekarang sudah tiba di Istana Negara. Ini kemeriahannya luar biasa dan kita lihat diiringi dengan berbagai macam budaya seperti itu. Tadi juga ada gabungan dari pasukan TNI dan juga 170 anggota dari TNI dan juga Polri begitu ya. Anda melihatnya seperti apa kemeriahan ini, Pak? Meriah banget ya. Tadi saya sempat lihat sedikit gambaran ketika pengambilan bendera ya. Dan itu meriah banget menurut saya, meriah banget dan megah ya, seolah-olah ini baru pertama kali nih setahu saya belum pernah ngelihat pengambilan. Biasanya kita hanya melihat pada bagian detik-detik proklamasinya saja bendera sudah tersedia di Istana Negara, ya kan? Tapi ini bagaimana dia diambil dari Monas dan kemudian diantarkan ke Istana Negara. Saya kira ini bentuk yang berbeda. Bentuk yang berbeda dan sekaligus juga ini adalah yang pertama setelah pandemi kemarin. Betul. Ya kan, setelah 2 tahun terakhir, ini yang pertama ini masyarakat sepertinya kangen gitu ya, untuk melihat langsung di lapangan, melihat langsung di istana, melihat langsung di Monas begitu. Seperti apa kemeriahannya dan Anda melihatnya tadi seperti apa? Itu sudah cukup mengobati atau bagaimana? Saya kira juga sudah mulai ya. Saya kira masyarakat juga pengen lihat, udah lama kayak mereka nggak lihat pawai dalam tanda petik ya. Jadi bentuk pawai kecil ya, meskipun dari Monas menuju istana. Kayaknya mereka juga ingin melihat dan menyaksikan lebih seksama. Pakai kereta kencana kereta juga. Kencana lagi, saya lihat betul. Itu. Ini jarang-jarang ini kereta keluar dari sampai di Jakarta itu. Itu biasanya kereta kencana digunakan untuk apa? Biasanya kalau pada masa dahulu ya, pada masa kolonial itu hanya digunakan untuk perayaan-perayaan tertentu saja. Misalkan kedatangan gubernur jenderal, kedatangan residen yang dilakukan oleh di kerajaan. Salah contoh di Jogja, di Solo yang masih menggunakan tradisi tersebut. Gitu. Biasanya kereta itu hanya digunakan untuk itu. Hanya perayaan-perayaan tertentu. Berarti ini yang kalau untuk perayaan kemerdekaan ini sangat jarang dipakai begitu ya? Saya kira ini seingat saya ya, sepengetahuan saya ini kayaknya baru pertama kali. Baru pertama kali? Iya, sepengetahuan saya. Jadi memang jarang sekali kita juga bisa melihat kereta kencana digunakan di dalam upacara kenegaraan seperti ini. Baik, nah ini kan tema perayaan kemerdekaan kali ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat gitu ya, yang menjadi simbol harapan Indonesia setelah menghadapi pandemi COVID-19 dalam sejarah ini kalau Anda melihat ini sebetulnya kapan saja bangsa Indonesia ini menghadapi krisis, Mas? Krisis yang pertama saya kira justru setelah kemerdekaan ya. Setelah kemerdekaan tahun 50 itu kurang lebih kita masih banyak menghadapi banyak persoalan di dalam negeri. Banyak perlawanan-perlawanan dari beberapa daerah. Dan itu yang saya kira kemudian seringkali makanya dalam pidato kenegaraan Presiden Soekarno itu selalu menyampaikan ide-ide mengenai kebersamaan, perjuangan bersama, dan juga semangat membangun Indonesia. Itu selalu disampaikan oleh Presiden Soekarno dan itu yang dilakukan waktu awal-awal kemerdekaan. Sampai dengan kemudian terjadi peralihan kekuasaan di tahun 65 sampai dengan 68 ketika Presiden Soeharto.
Saya kira relatif setelah itu krisis yang kedua adalah setelah peristiwa tahun 65 di Indonesia. Kemudian krisis yang ketiga kurang lebih ya di dalam sejarah perjalanan ya saya kira tahun 98 setelah kejatuhan Presiden Soeharto. Dan itu kemudian kita berusaha bangkit lagi, bagaimana menyamakan persepsi kita bersama sebagai sebuah bangsa. Relatif itu periode-periode yang bisa kita katakan krisis sebagai sebuah bangsa ya. Jadi bisa bermacam-macam penyebabnya, bisa karena krisis ekonomi, krisis politik, dan itu merangkai bagaimana kita berusaha bertahan sebagai sebuah bangsa. Nah, sejak tahun ya selepas kemerdekaan begitu ya dari 45 sampai pokoknya di era Soekarno itu kan terjadi krisis politik juga dan juga krisis ekonomi juga di sana. Nah, itu apa yang dilakukan oleh pemimpin pada saat itu Soekarno dalam hal ini? Yang upaya yang paling yang banyak dilakukan terutama pada periode 50 sampai dengan 65 ya pada masa Presiden Soekarno itu adalah upaya untuk membangun kebersamaan sebagai Indonesia, menunjukkan identitas kita sebagai sebuah bangsa yang bersama-sama membangun benar-benar menjadi bangsa yang bersama-sama, menjadi bangsa Indonesia. Itu adalah periode yang saya kira periode memupuk persatuan Indonesia sebagai salah satu bagian yang menjadi fondasi kita sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua mungkin krisis ketika setelah 65 ini juga banyak rekonsiliasi, konsolidasi politik setelah Presiden Soeharto menjadi pemimpin kedua kita. Yang itu juga banyak konsolidasi politik, juga ada penguasaan-penguasaan berbeda di ranah politik. Saya kira itu salah satu konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto yang membuat dia bisa bertahan sedemikian rupa pada masa Orde Baru. Nah, saya kira justru yang periode ketiga yang dilakukan oleh pemimpin kita adalah berupaya, ini saya hanya mengingat kembali berdasarkan pidato-pidato mereka ya. Contoh pada masa Abdurrahman Wahid atau Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati dan juga Presiden SBY, salah satu bagian yang penting setelah reformasi adalah bagaimana kita berusaha rekonsiliasi lagi sebagai sebuah bangsa. Ini yang mereka lakukan, bagaimana mereka mendorong melalui pidato kenegaraan tentu saja. Mereka berupaya untuk memajukan lagi kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Jadi periode-periode itulah yang saya kira para pemimpin itu berupaya. Tapi kalau dari kita tarik ke belakang 77 tahun Indonesia merdeka, kalau Anda sendiri melihat ini krisis apa sih yang paling memprihatinkan pada saat itu yang membuat Indonesia cukup terpuruk, sekalipun memang kita lihat bahwa nggak ada kata nggak bangkit begitu, selalu akan bangkit lagi, terbukti kita saat ini merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Masalah yang mana itu Pak, yang paling krisis, yang paling terpuruk? Paling berat saya kira periodenya berbeda-beda ya, dinamikanya juga berbeda-beda. Kalau yang paling buruk saya kira justru atau mungkin pandemi kemarin. Pandemi juga bisa kita juga masukkan karena itu dinamikanya berbeda lagi itu. Ya, kita masih tetap menyatu sebagai sebuah bangsa, tapi kita dihadapkan oleh situasi lain, ya, situasi lain yang membuat kita harus berpikir bagaimana kita mengatasi dikala kita harus terbiasa lagi, membiasakan diri, tidak bisa keluar rumah pada pandemi kemarin kan, beradaptasi dengan teknologi yang berubah gitu. Sementara periode 50, 60, 80, 90 dan juga akhir 98 itu rata-rata itu adalah proses kita internal kita. Proses bagaimana ada proses dinamika politik, ada dinamika sosial ekonomi yang juga menjadi persoalan kita sebagai sebuah bangsa. Yang saya kira masing-masing itu periodenya juga berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih buruk, mana lebih baik, karena tiap periode itu menghasilkan perjalanan yang berbeda dalam sejarah kita. Ya, tahun 45 sampai dengan 50 itu bagaimana kita sebenarnya baru menjadi negara. Tahun 65 itu proses bagaimana kita mengubah gaya dan juga mengubah pola politik kita di Indonesia. Mengapa kemudian Presiden Soeharto demikian rupa bisa berkuasa lebih dari 32 tahun. Kemudian pada masa reformasi itu juga bagaimana kita mengubah lagi, berganti lagi. Kita berupaya untuk bisa memposisikan ulang rekonsolidasi politik di negara kita. Dan juga proses bagaimana saya kira penghargaan terhadap masyarakat Indonesia itu berupaya relatif lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya. Berarti kalau kita lihat kan memang berarti perjuangan kita sebagai
bangsa gitu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini memang cukup melewati rintangan, tantangan yang memang banyak, yang nggak mudah begitu, ups and downs begitu, tapi yang ini membuat kita tangguh begitu ya. Ini karena mungkin ada semangat kebersamaan juga di sana. Tapi apa yang perlu kita pelajari dari krisis ini sampai akhirnya bisa keluar sebagai pemenang gitu. Saya kira bisa bangkit kembali gitu. Iya, saya kira salah satu alasannya ya, kenapa adalah alasan kita mau bersatu sebagai sebuah bangsa. Jadi tadi Mas Sambo juga sudah mengatakan bahwa kebersamaan, semangat kita mau menyatukan diri. Kita ini sebagai bangsa yang sebenarnya kita nggak pernah, bahkan nggak semua orang pernah pergi ke sebuah tempat. Kita hanya tahu, kita hanya dibentuk, dikonstruksi sebagai sebuah bangsa selepas Indonesia pada masa pergerakan sampai dengan Indonesia merdeka. Menjadi Indonesia itu salah satu produk yang saya kira terus ditanamkan di kita kan. Dan kita masih mau, masih ada semangat yang bersama-sama untuk menjadi sebuah bangsa, bergerak bersama. Tahun 98 saya kira 99 tahun sampai dengan 2000 bahkan 97 kita sudah gampang tuh kita mengalami perubahan-perubahan. Ada krisis di Ambon, krisis di Poso, beberapa tempat lain. Tapi itu yang justru memang nggak bisa menutup ya. Betul. Bahwa faktanya kita ini sekalipun berbeda tapi kita memang bersama. Betul. Begitu ya. Kita dilahirkan di tanah yang sama gitu, yang begitu besar, yang sangat beragam, plural gitu. Ini yang membuat kita satu. Masih bersama saya di sini ada Pak Yudi Bahri, ini sejarawan Universitas Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin tentang krisis-krisis. 77 tahun terakhir kita melihat krisis, ada krisis apa saja, dan juga memang yang mana yang paling terburuk. Ternyata masing-masing fasenya itu seasonnya masing-masing ini mengalami proses tersendirinya begitu ya. Ada bisa dibilang ya tantangan tersendiri begitu, dan lagi-lagi Indonesia berhasil kembali bangkit, termasuk kemarin pada saat pandemik begitu ya. Kita bisa bangkit, bahkan kemarin dikatakan bahwa Indonesia masuk dalam 5 besar negara di dunia dengan vaksin terbanyak begitu. Nah, kalau kembali lagi ke yang lalu-lalu, misalnya dalam berpolitik gitu di Indonesia, kemarin-kemarin kan kita lihat di pilkada, pilpres, itu sempat kan kayak, bisa nggak sih dibilang bahwa ini ada krisis ideologi juga di sana, begitu. Ketika terjadi ada politik identitas di sana, gitu. Anda melihatnya bagaimana? Saya kira kalau diteruskan politik identitas bisa menjadi seperti itu ya, bisa menyebabkan krisis kita sebagai sebuah bangsa. Karena penggunaan politik identitas, terutama untuk agenda politik, pemilihan gubernur, bahkan presiden sekalipun, itu nyata-nyata bisa memecah bangsa kita. Kita sudah bisa melihatlah bagaimana di beberapa kasus, terutama kemarin ya di Pilkada Jakarta, itu tampak betul bagaimana kerasnya pertarungan politik identitas. Panas banget. Ditambah lagi tinggi. Ditambah lagi kemudian dengan Pilpres kemarin ya, dengan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Itu pun meskipun dengan bahasa yang sedikit halus, tapi tetap kelihatan politik identitasnya. Bagaimana sejumlah kelompok berusaha untuk menunjukkan siapa kamu, siapa kita, siapa Anda, siapa saya. Dan itu dalam bagian tertentu itu bisa mengganggu sebenarnya. Jangan sampai juga kalau saya itu bisa. Kemarin sih Presiden sudah bilang ya, jangan sampai ada politisasi agama lagi, jangan ada politik identitas lagi gitu ya. Apalagi ini kan sudah masuk di tahun-tahun politik gitu ya. Sebentar lagi kita akan pemilihan presiden gitu ya. Ya kita doakan jangan sampai terjadi lagi begitu. Semoga sih tidak ya, tapi saya nggak yakin. Tapi kalau Anda sendiri melihat anak-anak muda kita gimana, Mas, terkait dengan hal ini? Saya kira justru yang menarik ya dengan generasi anak-anak muda sekarang ini. Masih bakal terpengaruh lagi nggak sih? Hari gini gitu loh, milenial masih bakalan kena lagi. Mungkin masih, karena pengguna media sosial terutama ya. Tapi di satu sisi yang menarik dengan anak-anak generasi muda ini adalah anak-anak muda Indonesia sekarang ini, mereka melek juga, melek dalam artian melek politik, dan mereka bisa bersuara lantang di media sosial. Tapi di sisi lain ada juga sejumlah anak-anak muda yang justru karena proses di media sosial, mereka terbawa hoax segala macam, dan relatif nggak cukup kritis membaca apa yang tersedia di media sosial. Jadi saya kira justru teman-teman generasi muda itu punya potensi lebih kuat, saya kira,
bagaimana mereka seharusnya juga lebih kritis di dalam membaca apa yang mereka gunakan di dalam media sosial saat ini. Jadi relatif saya kira ya masih lebih baik kalau masih lebih baik, masih lebih baik ya. Karena memang lumayan melek teknologi gitu melek ya. Sekali, melek sekali. Baik. Nah, ini kan memang ada ungkapan bahwa kalau mau menghancurkan suatu bangsa, rusak sejarahnya gitu ya kan. Hilangkan identitas itu, ini pasti hancur sebuah bangsa gitu. Nah, kalau Anda sendiri melihat Pak Yudi, untuk anak-anak muda kita sendiri di Indonesia terkait dengan kecintaan atau ketertarikan terhadap perjalanan sejarah Indonesia sendiri, seperti apa minat mereka? Apakah mereka sudah cukup kuat hari ini atau bagaimana? Yang menarik, jadi balik lagi ke persoalan dengan media sosial ya dan teknologi, itu membuka mereka banyak kesempatan. Mereka sudah tersedia banyak tuh pengetahuan mengenai sejarah Indonesia. Mereka bisa mengambil banyak sumber dari luar negeri yang dulu kita atau saya tidak pernah bisa mendapatkan dengan mudah. Sekarang mereka bisa mudah dengan aksesnya ke beberapa tempat yang memang dulu tidak mungkin didatangi. Dari situ kita juga bisa melihat bagaimana anak-anak ini kemudian berusaha mencermati ya, dan juga menggunakan informasi yang mereka dapatkan melalui media sosial yang juga sekarang berkembang. Contoh TikTok misalnya, atau Instagram, gitu ya, atau juga YouTube. Dan mereka gunakan, mereka juga kemudian menyampaikan pendapatnya sendiri mengenai sejarah, pemahamannya mereka. Syukur-syukur kalau mereka mendapat didikan di dalam terlatih sebagai seorang sejarawan. Tapi relatif mereka sudah banyak tuh menggunakan media sosial seperti itu. Jadi artinya hari-hari ini anak-anak muda Indonesia memang mengungkapkan atau cara mereka mencintai sejarahnya, cara mereka belajar mengenai sejarahnya tentu dengan caranya mereka masing-masing gitu ya, dengan warnanya sendiri. Dengan gitu warnanya sendiri, dan itu yang saya kira menarik banget gitu. Menarik banget. Jarang-jarang kita dalam hanya sekitar TikTok berapa menit sih? Nggak sampai 1 menit lah ya. Itu kita sudah bisa banyak dapat informasi. Contoh misalkan ya tentang kereta api, tentang sejarah fashion misalnya, ataupun juga makanan, ataupun juga yang nggak pernah kita dapatkan di dalam pelajaran sejarah di Indonesia, relatif ya. Ataupun juga tentang mereka mengunggah ulang misalnya pidato-pidato, ataupun juga video-video dokumenter yang mereka dapatkan. Jadi saya kira mereka belajar dalam dan juga menggunakan media sosial. Nah, berarti kalau Anda melihatnya sendiri, ini seperti apa semangat kemerdekaan atau semangat kemerdekaan seperti apa yang relevan dengan kondisi masyarakat hari-hari ini? Yang relevan ya, saya kira terutama tadi kalau konteksnya adalah kita baru bangkit dari keprihatinan karena pandemi. Saya kira kita masih bisa menunjukkan sebagai bangsa yang tangguh ya. Dalam berbagai macam krisis, dalam berbagai macam perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, kita masih relatif masih bisa bertahan, alhamdulillah sampai dengan saat ini. Dan saya kira harapannya juga teman-teman dari anak muda Indonesia masih terus bisa juga melanjutkan semangat yang sama, semangat kebersamaan kita sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita melihat justru sebetulnya bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekali lagi bahwa terutama di anak-anak muda, kita lihat bahwa hari-hari ini mereka justru lebih kreatif gitu ya. Apalagi diterpa dengan pandemi kemarin. Betul. Ketika kita nggak bisa terjun langsung gitu, nggak bisa hands on langsung ke lapangan, ada teknologi gitu. Dan terbukti kan bahwa kayak kemarin-kemarin kita lihat ya krisis boleh aja terjadi sih, tapi ya semangat kebersamaan itu yang melunturkan semua perbedaan gitu ya. Kayak kita lihat kemarin-kemarin baik juga viral di media begitu ya, bahwa sekalipun kita kemarin berbeda gitu ya secara politik atau mungkin secara pandangan-pandangan tertentu kita berbeda, tapi ketika satu RT gitu ada yang sakit gitu, tiba-tiba saling tolong gitu ya, tanpa melihat atribut gitu. Nah, ini saya lihat ini sesuatu yang luar biasa juga, bahkan banyak anak-anak muda yang melakukan hal tersebut gitu. Betul sekali. Karena mereka memang melihat teknologi begitu ya, teknologi sebagai suatu sarana memang untuk membantu menunjukkan semangat kebersamaan. Tapi kalau dari Anda sendiri sebagai seorang sejarawan gitu ya, Anda melihat atau apa harapan Anda sebagai seorang sejarawan terkait dengan momen kemerdekaan 77 tahun Indonesia merdeka ini? Saya kira salah satu yang menarik terutama bagi generasi muda ya, terutama pada masa pandemi kemarin ya. Salah satu yang menonjol itu adalah kan jiwa sosial kita juga banyak bukan terbantu, justru kita terdorong
Karena situasi pandemi kemarin tadi sudah disampaikan betul bahwa kita saling tanpa diminta latar belakang ataupun yang berbeda, kita saling menolong. Penggunaan aplikasi juga mau tidak mau kita gunakan. Ada beberapa banyak aplikasi yang bisa membantu sesama kita. Dan saya kira itu salah satu bagian penting ya. Jadi semangat sosial kita itu masih terus bertahan, saya kira. Dan itu salah satu modal sosial yang saya kira yang cukup kuat, saya kira. Jadi kondisi pandemi selama 2 tahun ini di satu sisi, terutama di level masyarakat ya, ini yang saya lihat, dan juga pengalaman dengan mahasiswa saya, meskipun mereka sulit, mereka masih mau belajar, dan juga sangat kreatif menggunakan media teknologi yang ada. Banyak banget mereka menggunakan apapun juga yang bisa mereka sampaikan pemahaman mereka secara. Tapi juga menunjukkan antara lain dalam situasi seperti itu mereka masih mau untuk belajar, masih mau untuk membantu, masih mau untuk menunjukkan kepedulian mereka. Dan juga sisi lain adalah tadi sudah disampaikan modal sosial yang di masyarakat yang saya lihat adalah bagaimana masyarakat mau membantu satu dengan yang lain tanpa latar belakang apapun juga. Jadi harapannya kalau saya bisa rangkum tadi, bahwa berharap bahwa anak-anak Indonesia ini, anak muda kedepannya akan tetap kreatif begitu untuk apa ya namanya, mengembangkan jiwa sosialnya dan merawat keindonesiaan ini seperti itu ya. Karena memang kedepannya ya siapa lagi kalau bukan anak-anak muda gitu ya, kalau nggak mau bergerak, nggak mau tetap kreatif, susah hanyut kita. Baik, terima kasih Mas Yudi sudah bergabung bersama kami di Special Report 77 tahun Indonesia Merdeka.